Salam jumpa bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi Al-Quran kita kali ini membahas tentang surah Al-Maidah ayat 18. Ini merupakan sebuah ulasan yang logis. Oleh karena itu, untuk menyimak video ini, Anda harus menggunakan akal sehat Anda. Mari terlebih dahulu kita membaca surah Al-Maidah ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" Tidak, kamu adalah manusia di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Nah, apa yang saya bacakan tadi itu merupakan wahyu Allah, kata-kata Allah. Ya, umat Islam meyakini bahwa semua yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah sendiri, ya, bukan tulisan tangan manusia, bukan hasil ciptaan manusia. Allah lah yang mengatakan ini. Jadi waktu itu Allah mengatakan kepada Muhammad, Dia minta Muhammad untuk mengatakan. Jadi katakanlah, itu berarti Allah minta Muhammad untuk katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" Ya. Nah, kalau kita memperhatikan kutipan wahyu Allah tadi, tampak jelas wahyu Allah tadi diawali dengan pernyataan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, memang Allah mengutip pernyataan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka mengatakan, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah." Nah, inilah pernyataan orang Yahudi dan Nasrani yang didengar oleh Allah. Nah, kalau kita membaca wahyu Allah tadi, tampak jelas bahwa pernyataan ini itu disampaikan kepada umat Islam. Ya. Nah, jadi orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka ngomong ke orang pengikut Muhammad ini, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah." Itu, ya. Nah, hal ini didengar oleh Allah, ya, didengar oleh Allah. Nah, kalau kita membaca dan dengan hati wahyu Allah tadi, kita dapat menangkap ada 3 perasaan dari Allah, ya. Ya, yang pertama, Allah tidak suka dengan pernyataan tersebut. Allah tidak suka orang Yahudi, orang Kristen mengatakan hal tersebut kepada pengikut Muhammad. Allah iri hati, cemburu, ya. Karena apa? Karena Dia tidak pernah mengatakan kepada pengikut Muhammad bahwa mereka itu anak-anak Allah, mereka itu kekasih Allah. Tidak pernah. Ya, hanya orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan demikian. Ya. Dan ini membuat Allah tidak suka. Allah merasa terancam. Jangan-jangan dengan pernyataan itu umat Islam meninggalkannya. Ya. Jadi ada semacam ketakutan dalam diri Allah dengan mendengar pernyataan orang Yahudi dan Nasrani ini. Karena itulah lahir tanggapan Allah. Allah meminta Muhammad untuk menyampaikan tanggapan beliau. Nah, ini kita dapat melihat setidak-tidaknya ada 2 tanggapan dari Allah. Ya, yang pertama, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Nah, kutipan ini diminta Allah kepada Muhammad untuk disampaikan. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa
kalian orang Yahudi, orang Kristen, karena dosa-dosa kalian. Tanggapan yang kedua, Allah mengatakan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita menyimak tanggapan Allah yang pertama, itu tampak jelas ya, pemahaman Allah tentang anak Allah atau kekasih Allah itu berarti orang yang mempunyai istimewa, ya, orang yang memiliki keistimewaan. Itu anak Allah atau kekasih Allah itu berat, mereka tidak ada dosa bagi Allah. Ya, jadi kalau kita melihat tanggapan Allah pertama itu ada kesan bahwa kalau yang namanya anak Allah itu tidak ada dosa. Kalau yang namanya kekasih Allah itu tidak ada dosa. Karena itu mereka tidak akan disiksa. Nah, tetapi kan faktanya orang Yahudi, orang Kristen yang adalah anak Allah dan kekasih Allah, mereka berdosa dan mereka juga disiksa. Itulah penjelasan tanggapan dari Allah. Sedangkan tanggapan yang kedua, Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, ya. Jadi tampak jelas di sini pemahaman Allah bahwa anak dan kekasih Allah itu tidak membutuhkan pengampunan. Karena apa? Yang namanya anak atau kekasih Allah, mereka tidak punya dosa. Seharusnya tidak punya dosa. Ya. Nah, demikian juga karena mereka tidak punya dosa, maka yang namanya anak atau kekasih Allah, mereka seharusnya luput dari siksaan. Ya, karena apa? Karena yang namanya anak atau kekasih Allah itu merupakan orang yang istimewa. Mereka tanpa dosa dan akan luput dari siksaan. Nah, kalau kita mencermati wahyu Allah dengan kritis, maka kita menemukan masalah, ya, masalah. Nah, kami menemukan setidaknya ada 2 masalah dari wahyu Allah dalam surah Al-Maidah ini. Ya, kita lihat masalah yang pertama. Ya, tampak jelas Allah gagal paham. Ya, Allah gagal paham. Karena apa? Karena Allah tidak paham bahwa anak Allah dan kekasih Allah itu merupakan gelar yang mau menggambarkan relasi Allah dengan umatnya. Itu. Ada kesan bahwa Allah memaknai kata anak Allah dan kekasih Allah itu secara lugas. Padahal itu merupakan makna metafora. Jadi, memang benar bahwa orang Yahudi, orang Kristen itu anak-anak Allah, mereka adalah kekasih ke Allah, ya. Ini mau menunjukkan menunjukkan relasi. Jadi orang Yahudi, orang Kristen tidak hanya melihat relasi Allah dengan manusia itu sebagai Allah dengan umat, tidak hanya itu saja. Dikatakan anak Allah karena orang Yahudi, orang Kristen melihat Allah itu sebagai Bapa. Sedangkan kekasih Allah itu mau menunjukkan relasi Allah dengan umatnya itu ibarat seperti relasi suami istri. Ya. Tradisi Yahudi Kristen itu banyak menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan relasi Allah dengan umatnya. Misalnya sahabat Allah atau juga gembala dengan dombanya. Gitu. Ya. Jadi di sini tampak jelas Allah gagal paham, ya. Sekalipun anak Allah atau kekasih Allah, mereka tetap bisa berdosa dan dapat siksa. Itu bukan suatu hal yang aneh, ya. Karena pemazmur menyampaikan wahyu Allah, baiklah bagiku bila aku disiksa, dengan demikian aku belajar memahami ketetapanmu. Ini penuh dengan kesadaran
orang Yahudi dan orang Kristen, dia sadar, baiklah bagiku untuk disiksa. Itu. Ya. Nah, meskipun berdosa dan disiksa, orang Yahudi dan orang Kristen sadar mereka tetap anak dan kekasih Allah. Ya. Itu. Jadi bukan lantas berarti orang Kristen itu tanpa masalah, tidak. Ya. Ini dalam kitab Wahyu dikatakan kutipan firman Allah. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Jadi Allah sendiri menghendaki orang yang dikasihinya itu akan ditegur dan dihajarnya, akan disiksanya. Itu. Ini sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya. Dalam kitab Ibrani, penulis mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kekasih Allah atau anak Allah tidak akan mendapatkan hak istimewa. Itu disadari oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Penulis kitab Ibrani membuat semacam perbandingan relasi ayah dengan anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Nah, itu. Sekarang kita akan melihat masalah yang kedua dari wahyu Allah. Ya. Tampak jelas bahwa lewat kutipan tadi ada dua Allah. Ya. Nah, jadi Allah berbicara begini. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi ada dua Allah di sini, yaitu Allah yang berbicara dan Allah yang dibicarakan. Ya. Allah yang dibicarakan itu, ya, di situ tampak dari penggunaan kata dia. Ya. Dia ini bukan Allah yang sedang berbicara, tetapi Allah yang dibicarakan. Dan ini mau menunjukkan adanya Allah yang lain. Kalau dia yang mengampuni dan dia yang menyiksa, itu adalah Allah yang berbicara, itu seharusnya Allah menggunakan kata kami atau aku. Tetapi kan tidak. Ya. Nah, di sini tampak jelas ya bahwa Allah Islam ada dua, bukan satu. Ya, bukan satu. Nah, akhirnya kita sampai pada catatan akhir studi kita. Ya, dari rangkaian telaah logis atas surah Al-Maidah ini, kita dapat menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, Allah Islam sibuk mencampuri urusan agama lain. Ya, dia bukannya sibuk mengurus agamanya sendiri, umatnya sendiri, tetapi sibuk mengurus agama lain. Menjadi persoalan yang dia urus itu salah pula. Ya, salah, sudah salah, menanggapi salah. Nah, ini tampak jelas bahwa Allah gagal paham. Karena Allah gagal paham, tampak kesan bahwa Allah itu tampil bodoh. Ya, padahal dia maha tahu, dia maha sempurna. Tapi kok bisa gagal paham? Itulah membuat Allah tampil bodoh. Ya. Nah, tampak jelas bahwa Allah Islam itu lebih dari satu. Maka di sini konsep tauhid itu hanya retorika belaka. Ya. Harus diakui bahwa surah Al-Maidah ayat 18 ini bukanlah wahyu Allah. Ya. Harus jujur dikatakan bahwa kutipan wahyu tadi merupakan rekayasa manusia. Demikianlah studi Al-Quran kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.